Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Suri Rahmadani dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama, apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme merupakan suatu kegiatan menguasai dan menguras habis sumber daya alam negara lain untuk nantinya dibawa ke negara penjajah. Sedangkan imperialisme itu merupakan kegiatan menguasai dan mengambil alih politik dan pemerintahan negara yang dijajah. Jadi, kolonialisme dan imperialisme itu sama-sama kegiatan menjajahi suatu negara, cuman yang bedanya itu kolonialisme dia menguras seluruh sumber daya alam yang ada di negara tersebut, sedangkan imperialisme itu dia menguasai pemerintahan dan politik suatu negara. Apakah kamu tahu, pada tahun 1892, pemerintah kolonial Belanda membagi sekolah dasar menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sekolah angka 1 atau Eerste School dan kelompok sekolah angka 2 atau Tweede School. Mengapa pemerintah kolonial Belanda membagi sekolah dasar menjadi dua kelompok? Karena pada zaman itu yang boleh mempelajari ilmu apa saja itu hanya untuk kaum bangsawan, sedangkan untuk rakyat biasa hanya diperbolehkan untuk sekedar belajar membaca, menulis, dan menghitung. Jadi, pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Zaman dahulu pendidikan itu dibagi menjadi dua, untuk kaum bangsawan dan untuk rakyat biasa. Sedangkan pada zaman sekarang itu semuanya sama rata, tidak ada dibeda-bedakan. Misalnya, di satu sekolah belajarnya sejarah perminatan, di sekolah lain juga ada pelajaran sejarah perminatan. Jadi tidak ada perbedaan apapun di zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelompok sekolah angka 1. Kelompok sekolah angka 1 atau Eerste School hanya untuk orang-orang pribumi golongan priai atau golongan bangsawan dan hanya terdapat di ibu kota Karesidenan. Sekolah ini mendidik siswanya selama 5 tahun yang menggunakan bahasa daerah dengan pelajaran yang diajarkan meliputi membaca, menulis, menghitung, ilmu menggambar, sejarah, dan ilmu alam. Kelompok sekolah angka 2 atau Tweede School. Kelompok sekolah angka 2 atau Tweede School diperuntukkan untuk masyarakat umum pedesaan. Sekolah ini mendidik siswanya selama 3 tahun yang menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu dengan pelajaran diajarkan meliputi membaca, menulis, dan menghitung. Mengapa untuk golongan bangsawan atau yang berdarah biru mempelajari semua ilmu, sedangkan rakyat biasa hanya diperbolehkan belajar membaca, menulis, dan menghitung? Karena golongan bangsawan atau yang berdarah biru tidak mau rakyat biasa menjadi lebih pintar dari mereka dan agar mereka bisa menguasai Hindia Belanda. Jika rakyat biasa mempelajari hal yang sama dengan apa yang dipelajari golongan priai, maka golongan bangsawan atau berdarah biru tidak akan bisa menjajah Hindia Belanda. Sebab Hindia Belanda dijajah itu karena kurangnya ilmu pengetahuan dan kurangnya wawasan yang luas. Contohnya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan wawasan yang luas, maka tentu saja orang lain tidak akan mengusik kehidupan pribadi kita sendiri. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan baru, yakni kebijakan politik etis. Sehubungan dengan politik etis ini, di dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial Belanda memperbaharui sistem pendidikan yang telah ada. Oleh karena itu, pada tahun 1907, sekolah dasar desa-desa mulai didirikan. Masalah untuk perawatan dan pembangunan diserahkan kepada masyarakat setempat. Sistem pendidikannya masih mengadopsi pada sistem sekolah tingkat 2 atau Tweede School. Kurikulumnya disesuaikan dengan keadaan desa tersebut. Apa sih politik etis itu? Politik etis atau nama lainnya yaitu politik balas budi adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda. Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pelaksanaan politik etis membuka kesempatan bagi kaum bumi putra dalam memperoleh pendidikan yang melahirkan golongan terdidik.
Munculnya golongan terdidik mendorong lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dalam perkembangannya berjuang untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Pelaksanaan politik etis berdampak pada tumbuhnya kegemaran membaca dan kesadaran kebangsaan Indonesia, dan budaya menulis pada bangsa Indonesia yang melahirkan berbagai macam karangan. Pada tahun 1902, berdiri Sekolah Kedokteran atau lebih dikenal dengan STOVIA atau School Top Opleiding van Inlandse Artsen. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga medis yang diperlukan di berbagai daerah. Siswa-siswanya berasal dari lulusan sekolah angka 1. Pada tahun 1914, sekolah angka 1 diubah menjadi HIS atau Hollands Inland School, dengan bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini untuk para anak-anak priai. Pada tahun ini pula didirikan sekolah lanjutan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO untuk menampung lulusan dari HIS. Lama sekolah ini adalah 3 tahun dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Selanjutnya, yaitu didirikan sekolah yang menampung dari lulusan sekolah tingkat 2 yang diberi nama Verkolk School. Lama pendidikannya selama 5 tahun dan kurikulumnya sama dengan sekolah HIS. Selanjutnya juga didirikan sekolah lanjutan atas yang diberi nama AMS atau Algemeen Middelbare School untuk menampung lulusan dari MULO. Selain itu juga terdapat sekolah pamong praja, Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang, sedangkan Rijkshogeschool atau RH merupakan sekolah untuk menghasilkan lulusan tenaga hakim dan jaksa. Di kalangan kaum pergerakan terdapat ketidakpuasan terhadap pendidikan bercorak barat yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan kolonial pada umumnya mengesampingkan nilai-nilai budaya timur yang dimiliki oleh kaum pribumi. Sementara itu, kaum pergerakan nasional juga merasakan kebutuhan keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menanamkan semangat kebangsaan. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh pendidikan pribumi, seperti Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Lembaga pendidikan yang pertama itu ada pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem amal, yaitu suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sehubungan dengan sistem ini, Taman Siswa menerapkan sistem Trisentra Pendidikan atau sistem Tripusat Pendidikan. Kelahiran Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dalam pergerakan Indonesia yang merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Namun, pemerintah kolonial berupaya merintangi keberadaan Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintangi Taman Siswa karena dianggap berbahaya bagi keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang menghambat kegiatan Taman Siswa. Salah satunya peraturan Onderwijs Ordonnantie atau OO atau Wildenskolen Ordonnantie atau Ordonansi Sekolah Liar, yaitu larangan kepada sekolah pribumi yang dianggap liar. Kebijakan ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dengan melakukan gerakan diam. Karena aksi Taman Siswa mendapat dukungan, maka peraturan itu pun akhirnya dihapuskan pada tahun 1933. Lembaga pendidikan yang kedua itu ada INS atau Indonesisch Nederlands School Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah nama sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Sedangkan INS adalah nama sebuah lembaga pendidikan ini milik Jawatan Kereta Api yang dipimpin oleh ayah Moh Syafei. Pada tanggal 31 Oktober 1926, lembaga ini diserahkan kepada Moh Syafei untuk dikelola dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indonesisch Nederlands School atau RPINS Kayu Tanam. Pola pendidikan yang dianut di INS Kayu Tanam adalah pendidikan berbasis bakat. Pendidikan berbasis bakat ini tercermin pada perkataan Moh Syafei, yaitu
Janganlah minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap pohon yang menghasilkan buah yang manis. Yang artinya, setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, RPINS Kayu Tanam mengalami pasang surut. Pada bulan Desember 1948, Belanda menyerang Kayu Tanam dan seluruh gedung RPINS Kayu Tanam dihanguskan. RPINS Kayu Tanam bangkit lagi pada bulan Mei 1950 dengan 30 murid. Pada tahun 1952, INS Kayu Tanam mendirikan percetakan dan penertiban sendiri yang bernama Sri Dharma. Percetakan ini menerbitkan buku berjudul Kunci 18 untuk memberantas buta huruf dan angka. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.